Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggir Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah kajian dan perspektif sosiologi R02. Khususnya pada pembahasan ini yang bertema tentang keagamaan. Di sini berjudul Segitiga Emas dan Jiwa Kolektif, membaca kerukunan otentik di kampung sawah melalui kacamata sosiologi Emil Durkheim. Mozaik dari kampung sawah dapat dilihat pada gambar tersebut. Terdapat potret kebersamaan kultural di wilayah Pondok Melati, Bekasi yang melampaui batas formalitas sekat-sekat dogmatis agama. Terdapat fenomena segitiga emas, kedekatan geografis dan sosialnya. Tiga rumah ibadah ini terdiri berdampingan dengan jarak 50-100 meter. Jika dilihat dari atas, seakan membentuk segitiga, yaitu terdapat Masjid Agung Al-Jauhariasti, Gereja Kristen Pasundan, dan Gereja Katolik Santo Servatius. Kedekatan fisik ini menginisiasi kerjasama harian yang sangat erat. Jadi masyarakat di sana sudah terbiasa hidup berdampingan antar umat beragama. Rangka teoretis Emil Durkheim. Agama sebagai fakta sosial. Bagi Durkheim, agama bukan semata-mata interaksi vertikal transendental antar manusia dan Tuhannya. Agama adalah fakta sosial primer yang berfungsi mengikat moralitas serta mengintegrasikan masyarakat ke dalam kesepakatan komunal bersama. Kesadaran kolektif, kerukunan di kampung sawah digerakkan oleh kolektif konsensius kesadaran kolektif, yaitu suatu sistem keyakinan, sentimen, dan norma bersama yang dianut secara serentak oleh seluruh masyarakat melampaui kepatuhan agama personal. Di sini saya mengutip dari narasi tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Mengapa tidak ada narasi toleransi? Baginya, kami tidak terlalu suka menggunakan kata toleransi karena seakan-akan ada yang mentolerir dan ada yang ditolerir. Kami lebih memilih kata kerukunan dan persaudaraan, ucap Bapak Yakub, tokoh Katolik Kampung Sawah. Fondasi solidaritas mekanik, ikatan kekerabatan, hubungan persaudaraan diikat secara biologis melalui marga Betawi. Sekitar 70 marga mengikat keluarga lintas iman dalam satu pertalian darah yang suci. Nilai kehidupan. Norma sosial disepakati bukan dogma eksklusif teologi kelompok tertentu, melainkan falsafah hidup bersama, kepatuhan moral, dan kemanusiaan universal. Agama sipil lokal. Warisan tradisi gotong royong dan sejarah kultural Betawi melebur menjadi agama sipil tersendiri yang mengikat integrasi moral masyarakat dengan erat. Di sini terdapat ritual bersama sebagai perekat sosial. Terdapat kegiatan yang dinamakan sedekah bumi yang diselenggarakan oleh Gereja Santo Servatius, namun dihadiri oleh sukarela baik itu Muslim dan Kristen, menjadikan perayaan ekologis budaya komunal yang dimana masyarakat dan warganya bersyukur atas berkat bumi tanah leluhur mereka. Lalu yang unik juga ada tradisi ngeriung, pertemuan non-formal yang dilakukan 3-4 kali dalam setahun dan diadakan bergantian baik itu di teras masjid dan gereja. Warga lintas agama duduk bersama secara cair untuk berdiskusi kemaslahatan warganya, mengesampingkan debat akidah dan teologi. Effervescence kolektif.
keterikatan emosional bersama. Dalam logika Durkheim, ritual sosial, meriung, dan gotong royong berfungsi sebagai mesin pembuat solidaritas sosial yang kuat. Mereka ketika warga berkumpul, tertawa dan makan bersama, ego individual mereka lebur ke dalam momen kegembiraan kolektif yang memperbarui energi dan ikatan komitmen moral komunal secara instan. Jadi masyarakat di sana sudah menanamkan agamaku untukku, agamamu untukmu. Jadi tidak pernah ada gesekan. Dan simbol yang melampaui sekat, transformasi makna sakral, penggunaan peci oleh pendeta Kristen, lalu pakaian yang biasa dipakai sadariah, yaitu baju dari tokoh adat Betawi lengkap, biasa juga dipakai oleh tokoh Katolik, merupakan wujud konkret desakralisasi simbol keagamaan eksklusif menjadi identitas kultural inklusif. Atribut-atribut ini tidak lagi dipandang sebagai milik satu umat agama tertentu, melainkan bertransformasi menjadi simbol persaudaraan bersama dalam budaya kampung sawah. Imunitas terhadap percikan konflik. Jadi tidak pernah ada kasus yang bernuansa agama. Sistem proteksi kekebalan moral. Absennya konflik berdarah di kampung sawah membuktikan bekerjanya sistem pertahanan nilai moral kolektif yang mapan. Konflik diredam secara instan, baik itu dari WA group, lalu ada forum komunitas, dan peran aktif dari ketua adatnya. Ini setara dengan konsep regulasi moral yang ketat, di mana deviasi terhadap kerukunan dipandang sebagai noda publik yang sosial yang harus segera dinetralisir bersama. Tantangan ke depan dan ancaman anomi. Arus urbanisasi dan media sosial. Derasnya arus urbanisasi mendatangkan pendatang yang kurang memahami sejarah toleransi setempat, ditambah paparan narasi eksklusif tentang agama di media sosial yang berpotensi menciptakan anomi. Komitmen pembinaan generasi. Menyadari resiko tersebut, para tokoh adat dan agama secara konsisten menjalankan program kaderisasi internal tanpa harus meleburkan keunikan teologi masing-masing ke dalam sinkretisme paksaan. Keunikan iman tetap dirawat demi solidaritas yang sehat. Sekian dari saya, Anggir Subhanugroho. Terima kasih.